klarifikasi oleh DPN Pradi Bersatu, di mana saya sudah bernaung di organisasi advokat ini lebih kurang 2,5 tahun. Dan klarifikasi dimaksud atau klarifikasi tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Umum DPN Pradi Bersatu, Bapak Dr. Zeprin Golkar Mesra, dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat, ya, Pak Jenderal, Pak Dewan Kehormatan, Bapak Jenderal Pak Zainal, kemudian dihadiri Ketua Dewan Pengawas, Bapak Lukas, kemudian Dewan Pembina, kemudian Sekjen DPN Pradi Bersatu, Bapak Ade Darmawan Dipakuma, Wakil Ketua Umum DPN Pradi Bersatu, Bapak Lekman SMH, dan jajaran pengurus yang lain, termasuk dihadiri oleh Pak Ketua DPD Banten. Klarifikasi dimaksud adalah terkait dengan beberapa poin. Pertama, tentang rencana dan persiapan saya untuk menghadapi persidangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024, hari Kamis depan, yaitu sidang perdana, di mana saya dan saudari Putri Klima Aprilia alias Makin akan mengikuti persidangan dari laporan saudara Hotman Paris Hutapea. Itu sudah saya jelaskan semuanya, persiapan-persiapannya, dasar-dasar hukum yang akan saya bawa di persidangan, materi-materi pembelaan, dan bagaimana cerita yang sesungguhnya. Apakah saya benar pada saat itu sedang menjalankan kuasa atau tidak? Rentang waktunya atau medionya, medio itu maksudnya rentang waktunya, pada bulan berapa sampai bulan berapa, surat pernyataan seperti apa, surat kuasa khusus seperti apa, kemudian chattingan-chattingan. Dan ini bersifat organisatoris, yaitu bersifat rahasia di dalam, kecuali nanti di persidangan akan kita ungkap. Itu nanti DPN Pradi Bersatu insya Allah akan menerbitkan surat terkait hal ini. Yang kedua, terkait dengan kasus Nikita Mirzani yang saya laporkan. Dalam hal ini akunnya, akun Nikita Mirzani Mawardi _172, dan akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi _173, atau ada juga yang tidak memiliki underscore, ya, langsung Nikita Mirzani Mawardi. Itu juga ditanya, saya jelaskan semua, termasuk saya memperlihatkan postingan-postingan di story saudari yang memiliki akun Nikita Mirzani Mawardi _172. Maksudnya apa? Karena saya juga dalam posisi ini dilaporkan oleh saudari Nikita Mirzani dan teman-teman pengacara lain. Jadi saya juga memaparkan bahwa saya sedang menjalankan kuasa, tapi saya dilaporkan. Nah, biarlah nanti DPN Pradi Bersatu, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, pengurus harian dari ketum, waketum sampai sekjen dan DPD yang akan menilai. Baru yang terakhir tentang beredarnya video antara saya dengan seseorang yang saya sudah lupa namanya, dan saya tidak pernah ketemu anak itu. Saya tidak tahu dia siapa. Dia menghubungi saya dari pagi sampai ke malam, dan itu memang di kediaman saya sudah katakan saya biasa tidak pakai baju, dan Rahmat juga tahu. Dan itu juga kita rekam dan sudah kita berikan datanya kepada DPN Pradi Bersatu. Satu yang pasti saya sampaikan bahwa di luar anak itu tidak saya kenal, saya tidak menerima kuasa dari anak tersebut.
tidak pernah menerima kuasa lisan dan tertulis. Kalau ada surat kuasa dari anak itu kepada saya, terus saya membarternya dengan menyuruh dia macam-macam buka baju dan lain sebagainya, maka saya bukan saja diberhentikan, saya akan berhenti dari pengacara. Itulah sikap saya, sama seperti dulu kalimat saya ini ketika saya dituduh ijazah palsu. Kalau saya ternyata dapat dibuktikan bersalah dalam surat menyurat hal ini ijazah palsu, maka saya akan berhenti sebagai pengacara, bukan saja dipecat. Sama halnya dengan kasus ini. Jadi saya menduga anak ini memang sengaja menjebak saya disuruh, dan saya juga merekam itu. Jadi itu sudah kami posting, saya jelaskan semuanya tadi. Dan salah satu barang bukti saya ke penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan ketika melaporkan Nikita Mirzani adalah postingan itu. Karena dia menyebar, mentransmisi di Instagram dia. Dan itu nantinya akan yakin saya berimplikasi hukum bagi seorang Nikita Mirzani. Saya kira itu saja tadi, yang 3 poin itu tadi ya Pak ya? Hanya itu saja, dan kita persilakan jajaran kehormatan, jajaran penasehat, jajaran pengawas, jajaran pembina, pengurus mulai dari ketum sampai dengan jajaran terbawah untuk merumuskan, merapatkannya. Silakan saudara-saudara nanti tanya, mungkin setelah ini beliau tersebut akan keluar memberikan pernyataan. Tapi saya jujur, saya appreciate, saya sangat menghargai dan menghormati DPM Pradi 1 yang sangat-sangat menurut saya qualified dari segi penataan organisasi, dari segi pertanyaan kepada saya, dari segi pendekatan hukum. Mereka benar-benar menempatkan lawyer itu sesuai dengan fungsinya. Mereka benar-benar menempatkan lawyer itu sebagai anggota sesuai dengan tempatnya. Jadi semuanya dijelaskan dengan utuh. Tidak bela saya, tidak juga bela pelapor. Tapi mereka bergerak pada aturan Undang-Undang Advokat, 7 pilar DPM Pradi yang harus menjadi acuan kita semua. Mudah-mudahan saya doakan DPM Pradi Bersatu akan maju terus, berkembang, karena saya yakin DPM Pradi Bersatu adalah salah satu organisasi advokat yang pantas untuk menaungi banyak advokat ternama di negara ini. Begitu. Terima kasih. Cukup ya? Yang tanggal 12 sendiri Abang akan hadir nggak sih Bang? Apa? Yang tanggal 12 sendiri atas Hotman Paris itu akan datang nggak sih? Akan datang. Saya akan datang. Saya sudah tunjuk untuk pimpinan timnya itu Saudara Lecumana dan sekretaris timnya Saudara Rahmat. Dibantu beberapa orang. Kita ada 33 orang yang akan aktif di persidangan itu bergantian sekitar 10 sampai 15 orang. Begitu. Nanti bisa dilihat persidangan. Saya undang teman-teman media hari Kamis tanggal 12 Desember pukul 10 pagi. Di undangan ini tanggal pukul 13, tapi setelah koordinasi tadi dengan JPU itu dipercepat jadi jam 10 pagi hari Kamis. Begitu. Kalau Ibu Mandiri akan hadir Bang? Apa? Yang kelima. Pastinya. Karena dia dengan saya kan. Jadi saya dengan dia itu sama-sama disidangkan dan barangkali penuntutannya saja yang berbeda. Tapi kalau materi dan lain-lain nanti mungkin akan disamakan karena JPU-nya sama. JPU Iklim Hakim dengan JPU saya sama dan persidangan serta jam dan harinya juga sama. Bang, balik lagi soal panggilan Abang ke Pradi Bersatu ini, konteksnya ini video yang lama atau video yang gimana Bang? Semuanya. Ada tentang Iklim Hakim, ada tentang laporan terhadap Nikita Mirzani, ada tentang video 33. Karena DPM Pradi Bersatu mungkin sudah menganalisa jauh-jauh hari 3 poin ini sangat tepat untuk saya dimintai keterangan atau klarifikasi demi terangnya semuanya. Jadi saya lebih suka begini, jangan seperti saya yang lama tiba-tiba katanya pecat kalau saya sudah mundur, tiba-tiba laporkan saya sebelum keluar SP3 cabut duluan laporannya, kan aneh gitu. Lebih baik begini, ini baru gentle. Iklim Hakim kan udah jelas nih, kita yang satu lagi nih kalangan apa Bang? Video yang saya nggak kenal itu anak, yang video beredar yang kata saya nggak pakai baju itu kan. Saya nggak tahu itu siapa. Oh gitu. Iya, saya nggak tahu.
Tidak pernah ketemu, nggak tahu. Saya tahu itu jebakan dan kita juga tahu. Tapi sebelumnya emang ada interaksi nggak sih bang dengan video itu? Tidak tahu saya. Saya tidak kenal dia. Dan saya tahu itu semua. Dan benar setelah itu kan langsung diupload dari kita. Dan di kita laporkan. Termasuk barang bukti saya itu. Yang orang yang selain ini kita make lain akan dilaporkan juga nggak bang video yang Saya nggak tahu anak itu. Kalau saya tahu anak itu saya laporin. Oh. Saya nggak tahu alamatnya di mana, siapa dia, dan nggak pernah kontak lagi dengan saya. Sejak saat itu sampai hari ini saya nggak pernah tahu. Untuk pekerjaannya juga pun nggak tahu. Tidak tahu saya. Itu tahun berapa? Masih 2-3 bulan ini. Baru-baru ini aja. Mungkin ada Mat mau ditambahkan, silakan. Mungkin tadi hasil diskusi di dalam berarti hanya seputar itu aja ya Bang ya? Bukan diskusi, saya diminta klarifikasi. Iya, klarifikasinya hanya sekedar itu aja ya Bang? Iya. Berarti dari Pradi Bersatu akan menegaskan atau seperti apa nanti? Iya, Bang. Ya, mudah-mudahan DPM Pradi Bersatu akan memberikan jawaban yang konkret baik lisan maupun tertulis. Dan saya juga berharap ada juga jawaban dalam pengertian ya surat tertulis juga dari DPM Pradi Bersatu. Saya kira itu baguslah. Apalagi seorang lawyer itu fenomena seperti saya, ya wajar lah. Ya, saya juga banyak diingatkan. Ya, saya terima kasih. Dan teman-teman DPD juga perlu tahu kan cerita yang sebenarnya gitu kan. Kalian kan tahu saya, orang dua istri saya bawa kok. Saya lebih mulia melakukan sesuatu dengan jalan yang benar daripada saya mengap kemudian tidak baik. Saya baru kaget lagi sekarang ya ada satu orang yang katanya dia artis public figure, tapi mohon maaf bajunya, ya Tuhan, mohon maaf kelihatan puting, benar? Aduh, saya sedang berpikir ini masuk pornografi atau enggak. Tapi sedang saya dalami, karena menurut saya tidak pas menurut saya. Nah, saya masih lihat video-videonya tadi, dan bahkan pernah diginikan lagi waktu dia live. Nih, kalian mau lihat nih, ada. Dan tadi saya tengok di salah satu acara dia pakai baju, dia nyanyi juga kelihatan. Ini Indonesia Timur ya. Tolong dijaga. Saya kira ini kalau dibiarkan bahaya. Saya sedang dalami. Oke? Oke, Bang. Thank you, cukup ya. Siap bang. Makasih ya. Siap. Thank you.